Halo guys, welcome to Didi Channel. Ini channel pertama gue. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy it. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me smile. Halo guys, welcome to Didi Channel. Kali ini gue akan bahas tentang CEO-nya Taokenoy. Lo pada tahu nggak sih guys, ini produk asalnya dari mana? Kalau gue pribadi sih ngiranya dari Jepang. Kalau kalian gimana? Please komen di bawah ya. Jadi, Taokenoy ini asalnya dari Thailand guys. Nama CEO-nya adalah Itipat Paradicapan. Gua nggak tahu tuh bener atau nggak bacanya. Please komen di bawah ya kalau gua salah cara bacanya. Oh iya, Itipat ini lahir di Thailand 24 November 1984. Kalau sekarang tahun 2020 berarti umurnya sekitar 35 tahun. Masih muda banget sih guys. Itipat ini punya nama panggilan loh guys, dia biasa dipanggil Top. Sewaktu SMA, dia udah gak minta uang lagi nih sama orang tuanya guys. Dia dapetin uangnya dari main game. Nah, sampai kuliah, Top ini menjalani beberapa bisnis. Tapi bisnisnya gak terlalu lancar. Sampai akhirnya Top punya masalah arus kas. Sampai akhirnya dia mutusin untuk bisnis jualan chestnut nih guys. Nah, di sini Top menjadi sangat bersemangat guys, sampai akhirnya dia memutuskan buat berhenti kuliah karena dia ingin fokus sama bisnis barunya. Dia itu bener-bener turun ke lapangan loh guys, bangun pagi-pagi jam 7 buat antar barangnya langsung ke customernya. Gila, sampai nangis, sampai saking capeknya dia tuh sampai nangis guys. Nah, sampai akhirnya dia bisa punya cabang tuh kurang lebih 25 cabang. Dan sampai akhirnya dia mutusin buat keluar dari kuliahnya buat fokus ke bisnisnya itu. Walaupun malu tapi Top bangga karena dia akhirnya menemukan apa yang dia sukai. Dan dia tuh bener-bener curahin semua tenaganya dia tuh di bisnis barunya ini. Keren banget sih. Dalam menjalankan bisnisnya ternyata tidak selalu mulus nih guys. Top juga mengalami beberapa masalah. Dan karena masalah ini justru malah mengantarkan Top ke peluang yang mengantarkannya menjadi orang sukses. Nah, masalah muncul ketika ada sidak di tempat sewa outlet Top. Ternyata ada bau dan asap yang cukup menyengat. Waktu pengolahan chestnutnya dia dan membuat bisnis Top tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di sana. Dan mereka nyaranin Top buat pindah. Tapi Top tetap bersikuku buat tinggal dan akhirnya dia masang cooker hood supaya asapnya berkurang. Alhasil walaupun asapnya berkurang tapi langit-langit ternyata masih menguning. Yang ngebuat Top harus mengecat ulang malam-malam setelah department store-nya. Sampai suatu titik Top berhenti memanggang chestnutnya. Top memanggang chestnutnya di tempat lain dan membawa chestnut yang udah dipanggang ke outletnya. Meskipun sensasinya udah berbeda, nggak ada lagi tuh aroma harum segar chestnutnya yang baru saja dipanggang. Tanpa adanya rangsangan pembeli, pendapatan Top berkurang secara bertahap dan sampai dia tuh nggak biaya sewanya. Nah, kalau ini dibiarin terus-menerus guys, usahanya si Taokenoy punya Top ini bakalan gulung tikar. Nah, Top ini terus berpikir keras nih supaya menemukan solusi buat usahanya. Top akhirnya cari lokasi baru buat yang memungkinkan buat memanggang secara langsung si chestnutnya ini. Nah, setelah akhirnya Top bernegosiasi dengan salah satu mall, akhirnya Top kembali menjual chestnutnya dengan cara memanggangnya langsung. Nah, tapi Top berpikir lagi nih gimana caranya buat memperluas bisnis chestnutnya ini supaya penjualannya meningkat. Hingga satu saat dia tuh lagi antri di kedai es krim Dairy Queen. Kalian pasti suka juga nih es krim ya.
Nah, dia ngelihat orang tuh ngebeli produk lain selain es krim di stand Dairy Queen-nya ini. Nah, dia tuh berpikir kenapa gua nggak jualan kayak Dairy Queen produk lain. Nah, cuman masalahnya apa yang cocok kah? Sosis juga nggak mungkin, nggak cocok banget sama chestnutnya dia. Batin top. Nah, top akhirnya mutusin buat jual kesemek Cina kering. Karena ini buah panjang umur dan boom, hasilnya pendapatan brutonya dia bisa sampai 20-30% naiknya. Akhirnya percobaan pertama tuh berhasil dan top akhirnya aplikasiin ke cabang-cabang lain. Suatu ketika, Top sedang ngejemput pacarnya dari universitas. Nah, waktu pacar Top ini masuk ke dalam mobil, dia ngeluarin sesuatu dalam tasnya dan memakannya. Nah, dia asik banget tuh makannya sampai gak ngomong apa-apa. Akhirnya si Top mutusin buat minta sedikit dan nanya, saking penasarannya, seenak apa itu makanan sampai pacarnya itu fokus banget makan itu makanan. Ternyata itu rumput laut goreng dan rasanya lezat sampai akhirnya di rumah Top nunjukin sama ibunya. Ibunya langsung nyobain dan ternyata enak. Nah, bibinya Top juga nyobain tuh, ternyata mereka berdua suka. Mereka ketagihan. Jadi si Top ini selalu nitip pacarnya buat beliin terus si rumput laut goreng sampai akhirnya mereka tuh nggak kebagian lagi karena sudah habis terjual. Nah, waktu ngedenger kalimat ini, Top langsung terlintas tuh ide bisnisnya. Bisa dibisnisin nih si rumput laut goreng. Nah, karena dia berpikir tuh yang suka tuh nggak cuman anak remaja, karena orang-orang seumuran ibu sama bibinya pun suka. Wah, ini pasti bagus dijadiin bisnis. Selanjutnya, Top ini mikir gimana caranya ngebuat rumput laut goronnya sekolah masak juga. Dia akhirnya berusaha, akhirnya dia bisa goreng tuh rumput laut goreng. Gimana caranya goreng, cuman belum dapet bumbunya, ramuan yang pas. Sampai akhirnya dia nemuin ramuan yang pas ngebuat rumput laut goreng. Dan ngejadiin produk ini dijual di outletnya dia selain jualan chestnut doang. Akhirnya Taukaina diproduksi dan dijual di outletnya. Dan boom, ternyata produk ini laris manis. Sama kayak dia pertama kali ngebeli rumput laut goreng. Ya, gila. To be continue deh guys sampai sini. Gimana guys menurut kalian? Kisah Top menarik nggak? Menurut gue sih inspiratif banget karena dia tuh bener-bener pekerja keras. Nah, buat nextnya ini lebih seru lagi nih. Cuman gue nggak bisa lanjutin sekarang soalnya besok gue kerja guys. Nah, kalau pengen gue lanjutin please dong komen di bawah. Dan makasih udah nonton ya guys. Semoga kita semua selalu sehat. Karena kita kan lagi ngadepin pandemi COVID-19. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan. Dan semoga kisah Top ini bisa memberi inspirasi buat kita semua. Semangat ya semuanya. Selamat bekerja, selamat menjalankan aktivitas. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa buat selalu taat sama protokol kesehatan yang udah dibuat sama pemerintah. Oke guys, don't forget to like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.